Kadang kan ada orang yang peternak itu asal-asalan gitulah, ibaratnya asal-asalan, enggak, kurang mencintai, kurang menjiwai gitu Mas. Jadi walaupun pakannya rumput tapi kadang kurang, jadi kan kambingnya kurus gitu. Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di tempat kandangnya Mas Aris. Kita harus mengorek berbagai macam hal. Ini kan berkaitan dengan motivasi kita sebagai peternak ya, Mas Aris. Iya. Awalnya sebenarnya tertarik ternak kambing itu sebenarnya dari mulai apa dulu sih kalau Mas Aris? Ya dulunya sebenarnya belum ada ketertarikan lah Mas. Dulunya belum ada ketertarikan, cuman kayak orang tua saya itu mengajari apa ya, berusaha dari sejak kecil gitulah ya. Belajar istilah Jawanya itu ngerti kerjaan lah, ngerti gawen gitu. Jadi saya diajari untuk bertanggung jawab ngurus kambing. Waktu itu pertama kali 4 ekor. 4 ekor? Gaduh ya 4 kandang ekor. Semuanya dari kayak gini semua? Dari enggak awal? Mas, kandangnya dari ini lebih jelek. Ini dulu kandang, ini kandang kedua saya. Ini? Iya. Ini lebih jelek dari ini? Iya, dulu itu kandang peninggalan gitulah. Kandang peninggalan? Kalau ini yang kandang pertama bikin yang mana? Yang udah nggak ada, ini yang kedua. Yang kedua? Kalau boleh tahu sebenarnya ujian terberat peternak itu apa? Ya ujian untuk melangkah sekian hari, sekian bulan gitu. Ya kalau ibaratnya orang mau menekuni gitu ya Mas ya, ternak ya pertama itu kadang-kadang orang kan ternak itu tanya hasilnya berapa gitu kan. Ya kalau ternak, kalau kayak saya breeding ini kalau masih di bawah 1 tahun itu ya belum bisa dilihat Mas. Karena kan kalau yang pertama itu kita kalau breeding kan lama, 5 bulan baru lahiran, hamil dulu kan. Minimal ya 9 bulan baru dapat hasil gitu kan. Ya yang berarti itu yang pertama itu kita cari apa ya, cari kebutuhan kita selain dari ternak. Jadi kita harus punya kerjaan sampingan dulu gitu. Beda tapi kalau yang modalnya udah banyak. Kalau saya kan memang dari kecil awalnya Mas, cuma 4 itu gaduh itu. Gaduh. Berapa tahun gaduh? Gaduh itu ya pertama itu 1 tahun Mas, 1 tahun gaduh. Ya gaduhnya lama, pertama gaduh 1 tahun sampai 3 tahun lah Mas gaduh itu. Kambing Jawa Randu. Jawa Randu. Awalnya dulu Jawa Randu. Iya, Jawa Randu kacang Rambon itu. Awalnya selama 3 tahun. Ya, kurang lebih 3 tahun. Dari 3 tahun itu Mas Aris jual sendiri nggak sih bagi hasil itu? Sendiri. Dijual? Dijual. Nggak dikembangbiakkan? Ya dikembangbiakkan. Jadi kalau pas saya untuk dapat bagian jantan, tak jual buat beli betina. Indukan kan boleh Mas. Kalau jantan kan mahal, kalau betina kan dulu kan murah. Jadi kalau dapat jantan, bagian jantan umur 3 bulan, 4 bulan tak jual, dapat indukan hamil biasanya. Itu. Kalau godaan ini ya, godaan ngomong tentang ekonomi. Begitu indukan semua melahirkan, apa langsung di otak berhitung tentang duit? Ya pasti punya angan-angan lah Mas buat semangat gitu kan. Misalnya anaknya misalnya 8 ekor, terus jantannya 5 ya. Terus kalau waktu saya pertama itu ya jantan masih pertama kali itu jual jantan itu umur 2 bulan setengah Mas. Aku masih ingat pertama kali dapat bagian gaduh itu umur 2 bulan 10 hari. Kalau nggak 2 bulan setengah itu laku 250.000 Mas. Itu sekitar tahun 2005 Mas kalau nggak salah. 2005. Mas Aris punya bank pakan? Punya. Apa aja yang ditanamin? Odot, pakcong. Cuman 2 itu? Lahannya sewa atau punya sendiri? Sewa, yang ditanami sewa tapi punya lahan sendiri. Cuman karena lahan punya sendiri kan berhubung tempatnya agak jauh, jadi sewa yang di belakang rumah deket. Ada berapa meter persegi? Separuhnya 1/4 hektar, kurang lebih ya 20 kali 50 lah. Itu. Setahun berapa sewanya? Ya 1 juta itu Mas, kan itu kan 1/4. 1/4 2 juta. 25 kali 100. Nah itu yang tak tanamin berarti 25 kali 50. Yang ditanemin dan yang disewa? Iya. 1/4 apa yang disewa 1/4 1 juta? 2 juta. Yang tak tanamin odot separuhnya, yang separuhnya tanamin jagung. Ditanemin Mas Aris juga? Iya. Kalau sewa 2 juta per tahun bisa bayar dari kambing berapa ekor?
1 ekor cukup mas. Cukup. Cukup. 1 tahun berapa bisa menghasilkan anak dari semua indukan sekarang? Sekarang 40 ekor bisa 1 tahun. 1 tahun 40 ekor. Indukan berapa? Indukan saya kurang lebih sekitar 20 lebih. 20 lebih. Tapi per tahun rata-rata 40. Terhitung kelahiran dari bulan 4 kemarin kalau nggak salah sampai sekarang itu kelahiran itu ada 30-an mas, sekitar 30 bisa lebih. Bisa lebih. Sejauh ini anaknya dijual-jual atau dikumpulkan? Alhamdulillah dijual-jual. Untuk jual itu ke pedagang, ke pasar atau ke peternak? Kalau hasil kandang saya ya ada yang di pedagang, ada yang di peternak, banyak yang di peternak tapi kalau yang di pasar kayaknya nggak ada mas. Nggak ada. Nggak pernah ke pasar. Kalau ngomong hasil nih ya, Iya. jual ke peternak itu lebih tinggi atau lebih murah dibandingkan jual ke pedagang? Ya mungkin lebih murah sedikit sih, tapi kalau lebih murah sedikit sih. Ya kan mau dijual lagi mas, pasti lebih murah sedikit. Lebih murah sedikit. Ya Tapi wajar maklum. Lebih banyak ke peternak. Banyak peternak. Banyak peternak. Kalau ngomong dulu itu ternak kambing itu berpikir nggak sih tentang pasar? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kesulitannya, ada kesulitan nggak kalau berkaitan dengan jual kambing? Saya nggak pernah memikirin itu mas, nggak pernah mikirin nanti jualnya kemana. Yang penting bisa dapetin cempe yang bagus gitu. Ya ngerawat dulu lah intinya. Nanti kalau alhamdulillah kalau kambingnya bagus, pedagang, peternak itu datang ke sini sendiri dari dalam kota maupun luar kota juga ada. Kalau pakan utama apa harian? Ampas singkong, konsentrat, daun singkong, ya sama obat itu tadi. Cuman itu. Kalau ampas singkong untuk 40 ini 40-an ya? 25-an ya? Ini kalau sekitar 40 sama cempenya sekarang. Tinggal. Nah, ampas singkongnya berapa ember besar? 1 hari. 1 angkong. 1 angkong. 1 hari per hari. Iya. Apa sekali makan? Ya angkok itu 1 kali onggoknya sehari. Sehari. Hijauannya 2 kali. Daun singkongnya? 4 ember, 4 bak besar itu. Kalau ada odot berarti nambah odotnya 1 bentel, tapi kalau nggak ada odot daun singkongnya 8 sampai 7 bak. Berkaitan dengan breeding ternak ini ya. Iya. Yang menjadi pakan utama apa biar susunya lancar? Hijauan mas. Apa hijauannya? Ya bisa daun singkong. Ya sebenarnya kalau yang cari yang bagus tapi kan belum bisa mencukupi, daun katu, daun kelor itu lebih bagus. Tapi nggak bisa mencukupi. Belum bisa mencukupi. Selama pakai silase kambing ada yang pernah majir nggak? Nggak pernah mas. Alhamdulillah kayaknya saya dari ternak sampai kecil sampai sekarang belum pernah ngalami kambing majir asli gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Dulu kan ini maaf ya, Ya. bisa dijawab bisa nggak. Ini persoalan privasi soalnya. Iya. Udah punya istri lagi. Udah. Berapa bulan? Hamil. Sedang hamil. Udah hampir 3 bulan. Bener nggak mas? Dulu faktor ekonomi yang ditinggalkan karena sebab ekonomi. Ya bisa jadi ya mas. Hah? Ya sebenarnya bukan masalah ekonomi sih, kurang puas itulah. Kurang puas. Kurang puas. Iya. Ini nanti diizinkan dipotong atau enggak ini? Boleh ditawar, boleh ditayangkan. Boleh. Nah. Terus Mas Aris, kalau ngomong kambing Jawa Randu ya, Iya. di Lampung ini kan lumbungnya, Lampung Tengah. Bener. Sejauh ini kekurangan, berkurang atau tetap bertambah? Kurang mas. Kurang. Kurang. Selama ada 1 tahun inilah, mulai corona awal Iya. sampai sekarang, pertumbuhan peternak semakin banyak apa berkurang? Pertumbuhan peternaknya. Ya, semangat. Peternaknya bertambah, tapi barangnya sekarang berkurang. Jadi permintaannya lebih banyak. Sekarang Di Lampung Tengah ini udah nggak mencukupi lah ya mas kalau sekarang. Ya apa ya?
agak sulit lah, nggak melimpah kayak dulu gitu. Agak sulit. Heeh. Makanya sampai nyari di luar daerah yang ibaratnya daerah-daerah terpencil gitu, di Tran Sampai apa ke desa-desa. di gunung-gunung itu, sampai bahkan di gunung di Tran yang tadinya kambing ibaratnya katanya harganya murah, nggak ada pedagang masuk, sekarang masuk semua mas. Masuk semua. Masuk. Yang menjadi istimewa kambing Jawa Randu di Lampung itu apa? Karena dikirim sampai Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Palembang, Riau, Jakarta, itu yang menarik apa sih yang dari Lampung Jawa Randu, mengapa sering dikirim? Ya mungkin kambingnya lebih gemuk mungkin mas. Hah? Nah, terus kalau di Lampung kan harganya emang agak murah lah ibarat dibanding di lainnya. Terus kayak populasinya kan kalau di Lampung satu orang itu bisa melihara sampai ratusan gitu kan. Karena ya di Lampung datarannya lebih enak, terus gudang pakan juga masih banyak sih mas. Ibaratnya lebih murah kalau kata orang-orang itu di Lampung itu kayak pakan kambing beli itu loh ya. Kayak daun singkong beli itu per kambing itu nggak nyampe 1.000 kadang. Nggak nyampe 1.000 ya? Sapi sekitar 17.000 per operasional itu. Pakan beli itu sapi cuma 17.000 per hari. Kalau kambing? Bisa di bawah 1.000 mas. Bisa di bawah 1.000? Iya. Per hari? Iya, 1 ekor. Kandang koloni ini kan itu campur anak ya? Iya. Bahaya nggak? Sejauh ini terinjek-injekan nggak anaknya? Alhamdulillah enggak sih mas. Aman? Aman. Menurut Mas Aris, kelebihan koloni apa, kelebihan individu apa? Ya kalau koloni apa ya, ruang geraknya itu lebar loh mas. Jadi misalnya 3,5 kali 3 itu kan ya setiap kambing punya ruang gerak sama gitu kan, segitu banyaknya. Terus kayak sirkulasi udara itu kan luas gitu, nggak ungkep, nggak panas, nggak kena apa ya, apanya, uapnya itu nggak cuma di situ aja, sirkulasinya itu sering ganti. Terus kayak makannya itu lebih bersemangat gitu kan mas. Kalau yang individu kan ya emang kalau individu aman, nggak ada yang tanduk-tandukan apa gimana. Cuman kalau selama ini sih nggak begitu sih mas, tandukannya alhamdulillah sampai lahir sampai besar nggak pernah ya, nggak diturunin sih. Paling kalau turun sehari udah bisa nyusu di atas terus gitu. Aman. Kalau pejantannya dicampur apa dipisah? Dicampur. Kadang campur, kadang pisah. Kadang campur, kadang pisah. Paling banyak dipisah? Dicampur. Kalau masa berainya serentak, repot nggak untuk satu pejantan? Udah pernah ngalami? Ya repot sih mas. Terus akhirnya? Ya mungkin ya diatasi ya, jantannya itu ya disuplai makanannya yang bagus, dijamuin. Apa jamunya? Ya kuning telur, terus madu, merica, bawang putih, kecap gitu. Ditumbuk? Iya. Kuning telurnya seberapa? 1 butir. Madunya? 2 sendok. Mericanya? 15 butir lah kira-kira. Terus bawang putihnya? 4 siung, 3 siung. Apalagi tadi? Kecap. Kecapnya? 1 saset. 1 saset kecil, 100 gram. Yang berapa ya? 2000-an itu ya. Oh, yang 200 graman lebih itu ya. Kalau untuk indukan ada jamu nggak? Kalau indukan jamunya ini mas, apa ya? Jamu Jawa itu rempah-rempah gitu. Apa namanya kalau orang Jawa nyebutnya? Apa aja bahannya? Ya kayak temulawak, lempuyang, kunyit gitu. Madu. Pernah ngukur nggak takarannya? 1 ekornya berapa? Enggak sih mas, enggak, kira insting aja lah, insting Instingnya peternak. gimana? Ya kira-kira paling kalau 1 kilo itu diparut terus campurin sama komboran udah dimakan semuanya. 1 gitu. kilo semua bahan? Iya. Ya, habis nggak sekali usah pakai? Iya. Habis sekali Ya pakai? tapi kan nggak setiap hari. Berapa hari sekali? Ya kalau mau minggu sekali bagus, setengah bulan sekali bagus. Temulawaknya berapa? 4 butir lah. 4 butir. Apalagi tadi? Lempuyang. Lempuyangnya berapa? Ya setengah kilo nggak apa-apa. Setengah kilo. Terus apalagi? Gula merahnya? Gula merah apa gula aren ya 4 butiran lah. 4 butir. Kunyit berapa? Kunyit ya kira-kira setengah kilo juga nggak apa-apa. Setengah kilo. Terus apalagi?
Mungkin kalau ada madu, kasih madu lebih bagus. Di blender semua. Ya, Di diaduk blend. gitu. Kadang tak rebus, kadang tak parut. Heeh. Nanti diaduk campur makanan itu. Airnya seberapa? Airnya kurang-kurang ya buat ngaduk itu aja mas, 1 ember lah, 1 ember cat itu. 1 ember 20 liter itu. 20 liter. Oh. Itu dicampur dengan makanan apa Iya, diminum? makanan. Di makanan sekali. Iya. Sekali habis. Iya. Hmm, Kan kalau apa tanaman herbal nggak ada efeknya sih mas. nggak ada efeknya. Terutama temulak apa lempuyang itu kan buat obat cacing, bugat. Kalau buat breeding bagus buat mencegah matitis gitu. Mm-mm. Buat nafsu makan juga bisa. Kalau temulawak pasti kan kegunaannya jelas, menambah nafsu makan. Kalau seumpamanya Mas Aris, ini dulu dengan sekarang ya. Enak mana ternaknya dulu dengan sekarang? Enak sekarang mas, jauh. Apa yang enak sekarang? Kalau sekarang lebih modern, lebih modern mas. Dulu kalau saya pernah alami itu ternak kambing 15 ekor itu sehari 2 kali ngaritnya mas. Sekarang? Sekarang kambing mau 40, mau 50, ya nggak mesti tiap hari ngarit. Tiap Karena hari. ada mesin kan bisa udah kenal pakan fermentasi, silase gitu kan. Mau ngarit kita pakai yang sebulan sekali misal bisa. Terus nanti yang kalau hijauan ya bisa seminggu 2 kali lah gitu bisa. Pakai uang ini modal semua, maaf ini ya, Ya. mau dijawab mau tidak, pakai isyarat boleh. Pakai modal utang nggak? Utang bank gitu. Nah, Kalau aku pribadi mas, alhamdulillah nggak punya pinjaman utang di bank, nggak punya lah untuk utangan di bank. Ya, yang aku sendiri ya mas, ya nggak punya pinjaman di bank. Tapi aku itu saudaraku ada yang minjem di bank kan 25 juta. Aku pakai 5 juta. Yaitu kemarin udah ditutup, jadi sekarang nggak punya. nggak punya. Nah, 5 juta itu mas. Untuk pemula bagusnya pinjem bank dulu apa enggak? Kalau aku mas, kalau pribadi aku mending gaduh mas kalau nggak punya modal. Lebih gaduh. Lebih enak gaduh. Soalnya aku dulu gitu mas. Resikonya kalau utang bank apa kalau di awal? Ya gimana ya? Kelihatannya itu kan katanya kan ya bunganya nggak seberapa lah. Kalau dana kur itu kan 25 cuman kembaliin 26 100 apa berapa gitu. Kan kayaknya bunganya kecil kan, tapi kadang-kadang banyak orang yang salah gunaan mas, salah gunain gitu. Jadi nanti kalau waktu nutup ya bingung gitu. Salah menggunakan. Apalagi kalau masih pemula, belum bisa ternaknya, maafnya ngomong, belum memahami. Jadi kalau nanti ada kerugian kan yang jadi jaminan rumah kita, apa tanah apa gitu. Berarti faktor ceroboh orang Iya. memanfaatkan uang tersebut. Banyak apa ya? Menggampangkan gitulah. Nanti Menggampangkan. gampang baliknya cuma segini. Tapi nanti kalau pas kenyataannya banyak yang cerita sih gitu, Mas. Kelihatannya sepele, bunganya cuma 25 cuma 1 juta. Faktornya ceroboh. Mm-mm. Bukan kesalahan uangnya, bukan. Bukan ya. Penggunaannya. Ibaratnya uang itu memang harusnya buat apa ya? Buat usaha tapi dibuat ke pribadi loh, Mas. Kalau digunakan pribadi kan nggak ada kembalinya, tapi kalau dibuat usaha buat beli kambing semua 25 juta misalnya, maafnya kamu ya, 25 juta beliin kambing 23 juta, yang 2 juta buat stok pakan, buat beli bensin buat ngarit, ya insya Allah mas, cepet kita setahun itu kita udah punya banyak. Setahun. Kalau kandang harusnya modal sendiri atau modal pinjam untuk buat kandangnya? Modal sendiri lah mas minimal. Harusnya. Berarti pinjaman itu bentuknya adalah hewan. Hewan. Kalau pinjaman misalnya 25 terus yang 10 juta buat kandang kan kalau dalam setahun beratnya nggak ada untungnya sih mas. Kandang kan barang mati, nggak bisa dijual lagi nanti kalau pas menutup bank. Nah, kalau untuk pengadaan pakan sendiri sejauh ini ya, ada kesulitan nggak? Enggak sih mas, Nggak. nggak ada. Normal lah. Normal. Normal. Wajar masnya. Wajar. Ini per bulan berapa yang beranak? Kalau satu bulan ini kemarin 10 ekor cempe, 7 jantan, 3 betina. 1 tahun berapa kali? 15, kurang lebih 15 bulan 2 kali mas. 15 bulan 2 kali. Iya, rata-rata. Kalau fokus ke usaha kambing, bagusnya enaknya berapa ekor? Buat pemula apa gimana?
Ya mungkin kalau buat pemula ya minimal ya 10 ekor lah indukan. Harus siap pakan atau ngarit aja? Tergantung kesibukan sih Mas. Kalau lebih biar nggak ini ya ngarit lebih bagus. Kalau punya lahan ya siapin bang pakan lebih bagus lagi malahan. Lebih bagus lagi ya. Yang menjadi sering kesandung gagal apa di ternak kambing, khususnya di breeding? Pakan Mas, kita manajemennya kurang bagus gitu kan. Pakan? Nggak ada. Apa? Pakan apa yang kurang bagus? Pakannya yang kurang bagus. Ya apa ya? Sehingga Ya, menjadi sebenarnya gagal. pakan itu ya mau alami kayak rumput, daun singkong ya bagus Mas. Kadang apa ya? Kadang kan ada orang yang peternak itu asal-asalan gitulah. Ibaratnya asal-asalan enggak kurang mencintai, kurang menjiwai gitu Mas. Jadi walaupun pakannya rumput tapi kadang kurang. Jadi kan kambingnya kurus gitu. Kadang mau beli pakan tambahan biar kambingnya bagus, eman gitu. Sudah berapa kali yang mati? Ya nggak ngitung lah Mas. Ada 10? Dari pertama ternak sampai sekarang ya lebih lah Mas. 20? Ada ya. Ada. Ya udah ada 10 tahun lebih loh Mas ternak. 1 tahun ini ada yang mati nggak? 1 tahun ini berapa ya? Mungkin kalau yang besar 3 kalau nggak salah loh Mas. Yang besar 3, Kalau yang nggak salah kecil? 3. Ya ada yang baru lahir nggak ketahuan mati, ada waktu itu berapa 2 apa berapa. Terus yang sapian pernah mati. Kalau Berapa yang ya, besar Sa? faktornya apa? Kok bisa mati? Ya sakit gitulah Mas, sakit yang fatal gitu. Ya bisa dikatakan ya sakit, kadang sembuh kadang enggak. Tapi kalau kan kita udah berusaha, kalau emang masih rezeki kita diobati ya biasanya sembuh. Cuman kalau yang nggak sembuh ya udah diputus aja, bukan rezeki gitu lah. Itu aja. Ya maupun senior maupun junior sama Mas, pasti mengalami kematian gitu. Nggak ada istilahnya senior nggak pernah mengalami kematian, nggak pernah, nggak ada Mas, Nggak ada ya? nggak ada. Rumusnya itu ya? Heeh. Bahkan kalau orang ternak kambingnya semakin banyak ya angka kematiannya ya semakin banyak gitu. Kerugiannya? Ya kalau saya pernah ya Mas, tahun ini pernah kambing bur udah tawar 14 juta mati, ya udah nggak apa-apa, saya nggak pernah merasa rugi, orang itu hasil breeding saya sendiri. Yang lainnya kan masih banyak yang jadi duit. Untung rugi selama ini? Alhamdulillah sampai sekarang ya bisa dibilang untung Mas, karena mata pencarian saya ya di kambing inilah. Saya nggak punya kerjaan selain di kambing ya. Mungkin kalau sekarang alhamdulillah ada sedikit hasil tambahan lah Mas. Sekarang udah bisa jual susu meskipun sehari 2-3 liter. Terus kotorannya juga ya laku lah dari dulu Mas. Susu nggak ada izin POM-nya? Enggak Mas, karena kita jualnya nggak bermerek, kita dijual hanya tetangga-tetangga saja. Oh, bukan. Kadang dikonsumsi sendiri gitu. Mang murni, susu murni gitu. Susu murni. Ya kalau dibilang untung apa rugi, saya ini bikin kandang ini kemarin ya jual cempe Mas, jujur aja. Jual cempe. Jadi saya masih bisa menafkahi keluarga, masih bisa bertahan hidup, ya itu dari kambing ya. Tak bilang ya untung lah Mas. Untung ya? Intinya nggak sampai jual tanah, nggak sampai jual yang lainnya gitu kan. Oke, makasih Mas Aris ya. Sama-sama. Informasinya. Ada pesan nggak buat pemula, buat teman-teman yang pengen ternak itu sukses apa? Ya mungkin kalau saya juga masih masih perlu belajar ya Mas. Intinya kalau misalnya ada pemula yang mengalami kematian atau kambingnya sakit, ya itu ya nggak usah putus asa Mas. Nggak usah putus asa, terus belajar lah. Intinya senior maupun junior itu pasti mengalami kematian. Intinya Sekali tetap lagi. belajar. Terakhir saya Iya. potong. Selama ternak tetap mengeluarkan zakat nggak di kambing? Mungkin sodakoh lah ya Mas ya, karena ya sodakoh mungkin perlu Mas, perlu, sangat bagus itu. Kalau zakatnya dikeluarkan nggak? Zakat kambing itu kan Zakat 40 penghasilan. ekor, 40 ekor itu kan wajib zakat 1 ekor. Ah, Nah sekarang ini kambingnya belum ada 40 ekor, tapi kadang ya mungkin kalau itu sebenarnya nggak perlu di ini ngomong ya Mas ya, tapi maafnya ngomong kalau misalnya ada acara apa, alhamdulillah Mas sekarang ya diakui masyarakat. Kayak kemarin ada santunan alhamdulillah saya merasa merasa senang lah diminta tolongin buat bayarin kayak taruh gitu. Ya jujur saja gitu Mas ya, senang lah walaupun ya jumlahnya nggak banyak Mas, tapi antara usaha dan agama tetap bergabung. ya Mas, intinya saya punya prinsip, saya tuh jualan itu terutama jujur ya Mas. Pedagang itu ngambil untung seberapa itu sah-sah aja.
Saya kalau cerita modal saya ceritakan modal, tapi kalau saya nggak cerita modal ya nggak tak ceritakan. Saya mau ngambil untung berapa sah-sah aja. Nah, karena kalau hukumnya jual beli kan nggak boleh mengambil untung sampai 50%. Misalnya hari ini beli 3 juta dijual 4,5 juta, itu sebenarnya udah nggak boleh gitu kan. Tapi beda kalau mau dijualnya nanti 1 bulan atau 2 bulan kan kita udah merawat gitu kan, nambah biaya gitu. Tapi pernah yang keuntungan sampai 100%? Pernah mas, pernah, tapi kan itu jangka panjang. Karena saya pernah beli waktu itu kambing bur waktu masih murah, 10 juta itu dapat 6 ekor, 2 induk, 4 anak. Hari kemarin induknya 1 ekor ditawar 20 juta, belum saya kasih. Belum kasih. Itu akhirnya apa itu? Kalau keuntungan lebih dari 100% nggak dikasihkan? Ya itu kan ya bukan hukum lagi loh mas, itu kan udah berapa tahun, itu udah berjalan 2 tahun, sah-sah aja lah mas. Sah-sah aja. Emang dulu harganya masih murah gitu kan. Kalau sekarang juga udah nggak bisa gitu. Kalaupun kita bisa jual belum tentu bisa beli lah ya. Iya mas. Emang sekarang harganya segitu. Oke, terima kasih Mas Aris ya. Sama-sama Sukses ya. mas. Amin.